Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, sampai malam buat kalian semuanya. Halo guys, di sini ada EGB dan di sini ada alat Monocaster Lite AM200 yang kemarin baru saja saya unboxing. Dan di video kali ini saya akan membuat suatu video user experience dan beberapa contoh mungkin dari penggunaan alat Monocaster Lite AM200. Ini adalah Monocaster Lite AM200 seharga 1,4 juta rupiah di Tokopedia dan belum include mic. Jadi hanya alat podcast konsolnya aja. Nah, kalau untuk di boxnya sendiri sih ini sebutannya professional audio podcast konsol. Nah, kalau untuk fitur-fitur yang ada, kita mulai dari tombol sebelah sini. Ini ada monitor dan echo. Di sini ada 12 tombol. Di sini ada opening, applause, gunshot ya, louder, kemudian bowing, aquat. Jadi pokoknya ini adalah 12 tombol sound effect. Nanti kita coba secara langsung. Nah, di bagian sini ini ada 6 tombol, ada tombol effect, kemudian pitch, music only, denoise, loopback, sidechain. Terus terang saya untuk yang loopback ini belum ngerti, karena setelah saya coba ini belum mengerti fungsinya buat apa. Nah, untuk yang sebelah kiri ini ada kayak volume gitu, volume naik ke kanan tuh untuk naik, ke kiri untuk melanin. Ini untuk mic kita. Jadi ketika kita colok mic lewat sini nanti itu suaranya bisa kita atur mau keras atau mau pelan. Nah, kalau sebelah kanan yang musik ini adalah tombol untuk musiknya. Jadi kalau kita mau pakai backsound, kemudian mau ala-ala radio, kita bisa pelanin, kemudian kerasin seperti itu. Di sini ini ada 4 tombol juga, low, mid, kemudian high, dan juga record. Untuk 3 ini untuk ngatur suara kita. Kita mau suara kita lebih low atau lebih terdengar treble gitu ya, ngebass atau lebih cempreng-cempreng gitu. Nah, untuk record ini pengaturan ketika kita menggunakan alat ini, kemudian kita rekam ke device, entah itu ke laptop atau ke handphone. Nah, ini untuk mengaturnya, apakah kalau ke kanan itu lebih keras, jadi suara yang direkam ke audionya lebih keras. Nanti kita praktekkan. Sekarang kita ke bagian belakangnya. Di sini ada banyak banget lubang-lubang jack. Di sini kalau kita baca ada mic 2, mic 1, ada headset, kemudian ada musik input, ada output, kemudian ini ada port 1 output, port 2 output, port 3 output. Jadi ini untuk output semua. Ini juga ada output. Di sini ada tombol on off, di sini ada tombol lampu. Nah, kita mulai dari mic dulu ya. Jadi alat ini bisa digunakan untuk 2 mic. Ala-ala kayak membuat podcast misalnya kayak Om Deddy Kobuzer. Kita tinggal colok 2 mic, mungkin mic condenser pastinya dicolok ke sini. Kemudian headset ini untuk monitoring. Jadi kita colok 1, kemudian kita pakai headset untuk mendengarkan suara yang kita bicarakan seperti itu. Nah, untuk musik input ini kan kita dikasih kabel seperti ini. Ya, kabelnya nanti kan ini dicolok di sini kan, dicolok kayak gini. Kemudian yang satunya lagi dicolok ke handphone. Itu fungsinya untuk membuat backsound di siaran kalian lah, seperti itu kurang lebihnya. Kemudian ada output lagi. Ini sama dengan headset untuk monitor, jadi bisa kalian dengarkan di headset atau langsung ke speaker. Kemudian untuk 3 lubang ini fungsinya untuk kalian merekam, kemudian kalian juga live streaming ya. Misalnya ini kan ada kabelnya nih, saya colok ke sini satu misalnya, colok. Nah, nanti yang ininya dicolok lagi ke device, entah itu laptop atau handphone, untuk merekam aktivitas yang kita gunakan selama menggunakan alat ini. Dan juga ini juga bisa digunakan untuk live streaming. Oke, sekarang kita langsung aja praktek. Nah, dari tombol echo dan monitor, ini suara saya mungkin lagi ada echo-echonya ya. Dan anyway, ini saya merekam langsung ke handphone. Jadi ini rekaman bukan dari kamera. Alat ini saya colok kabel 3,5, kemudian colok ke sini dan langsung nyambung ke handphone. Jadi suara ini nggak akan saya edit lagi, nggak akan saya kasih backsound lagi karena ini udah pure dari alat ini. Lebih praktis memang sih alat ini. Kemudian kita masuk ke menu echo. Ini suara saya agak sedikit ada echonya.
Kalau saya naikkan, semakin ada echo-nya ya kan. Di echo ini tuh lebih cocok kalau kalian mau kayak MC gitu kali ya. Ini jadi langsung colok ke speaker supaya lebih keras. Ini kalau echo saya matikan jadi seperti ini, flat tanpa echo. Kita kasih sedikit aja supaya suaranya agak enak. Kemudian kalau sebelahnya ini ada tombol monitor. Monitor ini fungsinya ya untuk yang saya dengar. Jadi yang saya dengar ini adalah yang kalian dengar juga, kualitas suaranya seperti apa. Jadi mungkin kalau lagi ada echo atau kalau lagi ada suara hujan ini kedengaran banget di headphone ini. Kemudian kita main ke beberapa tombol sound effect. Tadi yang kan saya udah sebut tuh di video yang zoom kalat ini lebih jelasnya. Nah kemudian ini opening seperti ini contohnya. Oke, cukup. Nah, barusan itu adalah suara applause, tadi opening terus applause, dan itu beberapa sound effect lainnya. Ini nggak akan saya putar semuanya, yang jelas gambarannya seperti itu. Kemudian kita masuk ke beberapa tombol yang menurut saya ini lumayan lebih penting nih. Di sini ada 6 tombol yang lebih penting. Kita masuk ke efek dulu. Efek ini yang lagi saya tekan, ini mode pot. Sekarang kita coba tekan lagi. Ini suara model MC seperti ini. Alah, kalau ini adalah suara original saya tanpa ada efek apapun. Ini mode pro. Mode pro mungkin kayak lebih apa ya? Ya kalian dengar bisa nilai sendiri kalau mode pro itu seperti apa suaranya. Sekarang kita coba ke tombol berikutnya. Ini ada tombol pitch. Pitch ini yang tadi saya bilang tuh untuk mengganti-ganti suara. Ini adalah suara perempuan, female ya. Jadi yang kalian dengar ini adalah suara female. Dan kita coba lagi ke suara berikutnya. Suara male atau pria. Nah ini untuk kalau saya dengar sih kayak gimana ya? Kayak laki-laki banget lah ya intinya, kayak cowok banget gitu. Kita next ke suara berikutnya. Baby, ini suara baby, jadi yang kalian dengar adalah suara baby atau bayi. Robot, welcome to Optimus Prime. Hahaha. Oke, tadi itu efek-efeknya. Jadi ada suara robot, perempuan, bayi, laki-laki ya. Sekarang kita coba ke fungsi denoise. Nah ini mungkin yang kalian dengar sekarang ini kayak ada suara motor lewat, kemudian suara, saya menggunakan kipas angin di sebelah sana, jadi mungkin kayak ada us gitu ya. Sekarang saya coba akan tekan tombol denoise ini untuk melihat hasilnya seperti apa. Kalau di monitor saya, ini bener-bener hening banget. Ini kalau kalian nonton menggunakan headset, pasti bisa merasakan, mendengarkan apa yang saya dengarkan. Cuman minusnya, kalau kita menggunakan the noise cancelling ini, jadi memang noise kayak suara kipas itu akan hilang. Cuman kayak artikulasi kita juga jadi kayak kurang jelas, karena memang bener-bener di filter. Dan saya ngomongnya harus deket banget ke mic. Kalau saya ngomong dari sini, pasti kecil banget. Jadi harus dekat kayak gini. Kemudian kita masuk ke tombol sidechain. Nah, sidechain ini adalah alatnya untuk ketika musik playing, terus kita masuk ke bicara, ini musiknya akan pelan sendiri. Kita contoh ya, saya putar musik dulu di sini. Dan sekarang saya berbicara dan kalian dengar suara musiknya itu langsung otomatis pelan sendiri. Dan ketika saya menjauh dari mic ini, otomatis musiknya akan keras kembali. Itu aja. Nah kemudian di sini ada musik only. Kalau musik only ini saya mungkin nggak akan kasih contoh. Yang jelas ini kayak lebih ke alat karaokean. Jadi misalnya kalian colok dari handphone gitu. Ini kan tadi musik yang kalian dengar itu dari laptop. Jadi
saya colok dari laptop itu menggunakan kabel 3,5. Jadi musiknya kita putar dari YouTube misalnya, kemudian kita mau nyanyi, nah ini tekan aja yang tombol musik only. Jadi ntar hanya musik yang keluar dan suara vokal aslinya itu udah langsung di take out. Jadi kita bisa karaokean seperti itu. Untuk terakhir mungkin saya akan langsung kasih contoh ke kalian. Biasanya kalau kalian mau membuat musik cover kan kalian harus merekam suara dulu, kemudian diedit, disatuin dengan lagu. Nah dengan alat ini kalian tuh nggak perlu lagi serepot-repot itu. Kalian cukup cari backsoundnya, kemudian colok ke handphone kalian, langsung rekam. Kemudian yang untuk musik inputnya kalian langsung putar aja backsound apa yang mau dinyanyikan. Udah tinggal rekaman, kalian monitoring suara kalian sendiri, kalian tinggal atur-atur di sini, udah jadi tanpa editing lagi, tanpa mixing dan mastering. Sekarang saya akan kasih contoh ke kalian, contoh singkat aja kalau membuat musik cover dari ini seperti apa. Ini suara saya udah menggunakan iHo karena udah siap-siap menyanyikan lagu, anjay. Lagu yang saya bawakan ini lagu saya sendiri. Kenapa? Supaya nggak kena copyright. Oke, ini contoh musik cover langsung menggunakan alat tanpa editing, tanpa mastering. Semula ku tak pernah tahu apa yang terjadi di dalam hidupku sejak bertemu denganmu, dirimu yang selalu ada di dalam mimpi-mimpiku, di malamku selalu teringat kamu. Oke guys, jadi itu dia contoh hasil untuk musik cover tanpa editing lagi. Tadi itu ngasal aja sih, jadi mungkin kalau mau lebih baik pastinya musiknya harus lebih pelan, kemudian suara mic kalian diatur sedemikian rupa supaya antara vokal dan musik kalian tuh bisa nge-match lah istilahnya. Jadi itu aja contoh untuk penggunaan user experience dan review dari alat ini. Jadi thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai detik ini. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang mungkin gak enak kalian dengar ya. Terima kasih pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.